Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya rabbana ala tiba'i sunnatihi wa amitna ya rabbana ala millatihi wa khsurna ya rabbana ma'a zumratihi warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai para perindu pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali atau bergabung kembali di acara untuk agar kita semakin dekat dengan baginda Nabi, yaitu acara berkenalan, mengenal sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Syama'il Al-Muhammadiyahnya Imam At-Tirmidzi. Kita sudah sampai kepada bab ma jaa'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang riwayat yang datang tentang bagaimana ibadahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain Ibn Huraithi haddathat Fadl bin Musa an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abi Hurairah, beliau bercerita, karena Rasulullah, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yusalli, melakukan salat hatta tarima qadamahu, sampai membengkak kaki beliau. Wakila lahu, kemudian ada yang berkata kepada beliau, ataf'alu hadza, kau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Qad ja'aka, telah datang jaminan untukmu. Annallaha qad, telah ja'aka, telah datang. Apa yang datang ya? Jaminan. Telah datang, annallaha, sesungguhnya Allah, qad ghafara laka, telah mengampunimu, ma taqaddama min dzambika, dari yang dahulu dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Jangan difahami Nabi punya dosa, maksudnya kau tidak akan punya dosa. Kenapa engkau melakukan sampai seperti itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ini sama seperti hadis yang kemarin, afalakun abdan syakura, apakah enggak boleh aku untuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku dalam bentuk kesehatan tubuh, dalam bentuk nikmat. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu, nah ini yang diambil oleh para ulama, mendefinisikan syukur adalah menggunakan apa yang Allah berikan untuk yang Allah ridhoi, itu syukur. Mengucapkan alhamdulillah bagian daripada syukur. Tapi yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menggunakan apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmat tersebut untuk Allah. Kita menggunakan nikmat untuk Allah. Badan sehat untuk beribadah, harta untuk berderma, mata, nikmat Allah digunakan untuk membaca Al-Quran, memandang orang tua dengan penuh hormat dan kerinduan. Itu syukurnya, dan Nabi melakukan itu semuanya, badan sehat, dan Nabi menikmati. Sudah kami dijelaskan pada pertemuan yang lalu, itu kan Nabi. Bagi beliau yang namanya sholat akan selalu jadi hiburan beliau. Senang beliau di dalam sholat. Kalau orang senang, ya menikmati. Tapi kalau kita sebagai umatnya, di saat sudah mulai capek, ada kejenuhan, nggak boleh kita paksain sholat terus, malah tidak baik nanti. Tapi sholatlah di saat kita dalam keadaan nyaman, agar kita tidak menganggap ibadah itu menjadi beban yang menyiksa. Hadatsana Isa bin Uthman bin Isa bin Abdurrahman Ar-Ramli, hadatsana Ammi Yahya bin Isa Ar-Ramli anil Amash Nabi Salih Nabi Hurairah qala, kana, ada dari Abu Hurairah,
Karena Rasulullah ada sesuatu yakumu, beliau bangun malam, yusalli, salat. Hatta tantafikha qadamahu, sama kurang lebihnya. Sampai membengkak kaki beliau. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya bagi Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, taf'alu hadza. Kau melakukan seperti ini, wa qad ghafarallahu, dan Allah telah mengampunimu. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dari dosamu yang dulu dan akan datang. Kau tidak punya dosa, kenapa kau lakukan sampai seperti ini? Jawabannya, afal akunu abdan syakura. Sama haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad bin Yazid qala sa'atu Aisyah, aku bertanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha an salati Rasulillah, tentang salatnya Rasulullah bil laili, di malam hari. Tanya, ada orang bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang solatnya di malam hari. Wa qalat, Siti Aisyah menjawab, kana yanamu awwalal laili thumma yaqum. Nabi tidurnya awal lail. Awal lail di sini bukan setelah maghrib, bukan. Biarpun awal itu bisa dipahami dari syiaknya yang lain, Nabi melarang kita tidur setelah maghrib, sebelum sholat isya dan enggak. Jadi di sini maksudnya isya awal, maksudnya setelah isya. Setelah melakukan sholat isya beliau tidur awal lail, tsumma yaqumu, kemudian beliau bangun. Wa idza kana minas sahari, kalau sudah menjelang sahur, waktu di saat waktu sahur, ya waktu sahur kita sebelum fajar, sebelum subuh, autaro, Nabi melakukan sholat witir. Tsumma ata firasyahu, kemudian beliau datang ke tempat pembaringannya, istirahat. Fa idza kana lahu hajatun, kalau beliau punya hajat, alamma, dia beritahu bi ahli, kepada keluarganya. Ini hajat pribadi. Jika beliau punya hajat pribadi, ya biasa, wajar sebagai nabi, akan tapi beliau juga manusia yang punya hajat pribadi sebagai manusia, seperti kalau orang lain makan dan minum. Kalau punya hajat kepada istri beliau, belum beritahu. Fa idza sami'al adzan, kalau mendengar adzan, ini maksudnya bagaimana Nabi itu dengan ibadah, istirahat dengan istri beliau. Wa idza sami'a al-adzan, kalau beliau mendengar adzan, wathab, semacam melompat, bergegas, bangun cepat. Fa in kana junuban, kalau beliau dalam keadaan junub, afadha alaihi minal ma'i, beliau mengguyur mandi besar maksudnya. Fa illa, kalau tidak sampai junub, tawaddo'a, beliau mengambil air wudu, wa kharaja ila sholati, kemudian melakukan sholat, keluar untuk sholat. Itulah gambaran tentang perindu Allah dan Rasul, perindu Allah baginda Nabi Muhammad, dan nanti juga sama, perindu Allah dan Rasulnya dari umat Nabi Muhammad akan bergegas. Jadi kalau mendengar waktu ibadah, semangat, senang. Imamnya adalah baginda Nabi SAW. Haddatsana Qutaibatu bin Sa'id an Malik bin Anas, haddatsana Ismail bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'dun an Malik an Makhramata bin Sulaiman an Quraib an Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, annahu, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, akhbarahu an Ibn Abbas, Sayyidina Abdul Abbas memberikan kabar kepada Sulaiman kepada Quraib, annahu bata inda Maimunata. Sayyidina Abdullah bin Abbas suatu ketika menginap di rumahnya Sayyidah Maimunah. Wa hiya khalatuhu, bibinya, mahram bibinya. Qala, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita, fattaja'tu, kemudian aku berbaring, bi ardil wisadati, ada bantal begitu, bantal lebar begitu pasar, ada lebar dan panjang. Fattaja'tu, aku berbaring, fi ardil wisadati, di lebarnya, anggap saja ini bantal, aku di lebarnya. Wattaja'a Rasulullah, dan Rasulullah berbaringnya adalah fituliha, di lebarnya, di panjangnya. Ada bantal panjang dan lebar, aku di lebarnya, Rasul di panjangnya. Dan nanti dalam riwayat ini dijelaskan Sayyidah Maimunah di sampingnya lagi. Jadi satu bantal dipakai baring-baring bertiga. Ini keponakannya Sayyidina Abdul Mas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, baginda Nabi, kemudian Sayyidah Maimunah.
Fanama Rasulullah, dan Rasulullah tertidur. Dalam riwayat lain itu Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sebagai anak-anak muda, anak-anak yang itu sebetulnya penasaran, pengen tahu gimana sih bangun malamnya Rasulullah. Maka minta izin ke bibinya. Bi, boleh saya nginep malam ini di rumah? Oke. Kenapa? Saya pengen tahu. Nanti tolong bangun ya. Kalau sudah Rasulullah bangun, saya pengen tahu yang dikerjakan Nabi. Dan dia minta berpesan untuk dibangunkan, akan tapi tidak dibangunkan oleh Sayyidah Mu'minah karena sudah terbangun duluan. Nah, ini. Hadza idzan tasafal lailu, kalau sudah masuk pertengahan malam, nih. Au qablahu biqalilin, sebelum pertengahan malam, au ba'dahu, atau setelahnya. Malam-malam biqalilin, pertengahan malam sebelumnya atau setelahnya. Perkiraan fastaiqadha Rasulullah. Kemudian baginda Nabi terbangun. Wa ja'ala yamsahu an-nauma an wajhi, kemudian dia mengusap wajahnya. Menghilangkan kantuk dari wajah beliau. Itu qul maqar al-ashral ayat al-khawatimah, asral ayat al-khawatimah, membaca 10 ayat pungkasan min surati Ali Imran. 10 dari surat Ali Imran. Ambilkan surat Ali Imran, bacaan 10 terakhir. Tsumma qama ila shannin mu'allakin, kemudian Nabi Muhammad setelah membaca pungkasan surat Ali Imran, kemudian menuju kepada shan. Shan itu wadah air, girbah yang usang, girbah, semacam girbah itu. Dimana kita tahu girbah orang Arab itu ada tempat air minum itu yang dari kulit. Jadi kambing, kulit kambing itu masih dalam bentuknya, diikat begitu. Itu air kalau sudah masuk ke wadah tersebut menjadi dingin. Dan Nabi ternyata mengambil air dari tempat itu, fatawaddu'a minha, kemudian mengambil wudu. Wudu dengan air seger biar giat, semangat. Fa ahsanal wudu, dengan wudu yang benar. Tsumma qama, kemudian Nabi berbangun, yusalli, melakukan salat. Qala Abdullah bin Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, fakumtu ila jambihi, fakumtu ila jambihi, kemudian aku bangun dari sampingnya baginda Nabi. Fakumtu ila jambihi, fawada'a Rasulullah yadahul yumna ala ra'si. Nah ini, jadi waktu baginda Nabi sholat, kumtu ila jambihi, aku sholat di samping baginda Nabi. Fawada'a Rasulullah yadahul yumna ala ra'si, kemudian Nabi jambihi dalam riwayat lain jam sebelah kirinya. Jadi sholat sebelah kirinya. Kecil banget tulis Qur'annya, nggak ada yang gede Qur'annya. Baik. Kemudian aku, kata si Abdullah bin Abbas, berdiri. Jadi Nabi sholat, aku berdiri. Tsumma fawada'a Rasulullah yadahul yumna, kemudian Nabi meletakkan tangan kanan beliau ala ra'si, di kepalaku. Tsumma akhadha, kemudian Nabi mengambil bi'udhuni, kuping al-yumna, kuping kananku. Fafatalaha, kemudian dipencet, ditarik. Kemudian sholat rakaataini. Jadi Nabi itu kadang-kadang kalau ada anak kecil, ya anak perhatian, disapa. Tsumma raka'ataini, lah ini cik. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. 2 rakaat. Qala ma'nun 6 marat, 6 kali. Berarti 2 berapa? 12. Tsumma autara, kemudian ditambah 1. Tsumma taja'a, kemudian berbaring, hatta ja'ahul muadzin, sehingga datang muadzin, faqama, kemudian Nabi bangun, shalla raka'ataini khafifataini, salat 2 rakaat, tsumma kharaja fa shalla subha, kemudian salat subuh. Ini yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siti Aisyah kan juga punya riwayat bahwa baginda Nabi melakukan sholat 11 rakaat.
witir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ada riwayat bagaimana dengan 13. Riwayat nanti ada 13. Siti Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah menambah di Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat. Itu kan salat baginda Nabi. Itu bukan salat tarawih, salat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat ini semuanya. Tapi bukan 11, tapi 13. 22 kali 3, dan 22 kali 6 adalah berapa? 12 tambah 1 13. Bagaimana tentang 13 itu? Tentang 13 itu duanya ditafsiri. Karena apa? Nabi juga mengajarkan kepada kita agar kita sholat karena wudhu. Nabi sudah melakukan wudhu. Jadi bisa jadi sholat wudhu. Bisa jadi 2 rakaat adalah sholat fajar. Dan bisa jadi sholat yang lainnya. Adapun witirnya adalah dijelaskan oleh riwayat lain termasuk Siti Aisyah, banyaknya witir Nabi Muhammad adalah 11 rakaat. Jadi 11 rakaat witirnya Nabi, selebihnya adalah selain daripada witir. Jadi banyakkan witir Rasulullah adalah 11 rakaat. Ini surat Ali Imran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, ya ini 10 akhir Ali Imran 210 dari, nggak ada yang gede Qurannya, kecil. Ini sama Quran mushaf aja, tidak harus mushaf di dalam, kelamaan. Mushaf yang ada di mana saja. Jadi 10 akhirnya, akhir 10 ayat Ali Imran. Coba ini akan kita bacakan pelan-pelan ya. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sesuai dengan keadaan mereka orang-orang beriman itu yang selalu menyebut nama Allah dalam keadaan bangun, duduk, baring, wa yatafakkaruna fi khalqillahi, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu yang dibaca Nabi sampai akhir. Ada nanti khawatim Baqarah untuk dikabul doa, itu yang biasa kita baca dalam berita amanna billahi malaikatu wa rusulina la nufarriqu baina ahadim. Itu adalah bab lain itu. Kalau kita berdoa itu ada hadis kita baca surat Al-Fatihah kemudian khawatim Baqarah menjadi sebab dikabul doa. Kalau ini lagi bangun dari tidur. Baik. Itulah yang dibaca Nabi. Nah, ini tentang bagaimana Nabi melakukan sholat. Jadi riwayat tentang sholat malamnya Rasulullah itu adalah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah memastikan hanya 11, tidak lebih witirnya. Tapi yang lainnya mungkin Nabi melakukan sholat rakaat al-fajr dan sholat wudhu yang dilakukan Nabi SAW. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abu Awanata an Qatadah an Zurarah ibnu Auf an Sa'ad bin Hisham an Aisyah, dari Siti Aisyah, anna Nabi sungguh bagi Nabi SAW kana ada idza lam yusalli bil laili, kalau tidak melakukan salat di tengah malam, mana'ahu min dzalikan naum, misalnya kalau tertidur, au ghalabahu ainahu, kalau Nabi sebetulnya hal yang demikian itu dibuat oleh Allah agar Nabi itu tertinggal suatu ketika. Yang mestinya beliau bangun malam, akan tapi waktu itu adalah beliau tidak bangun malam. Lalu apa yang dilakukan? Idza ghalabahu ainahu, tertidur, shalla minan nahari 12 raka'atan. Jadi Nabi melakukan salat di siang hari 12. Jadi witir yang ditinggalkan oleh Rasul di malam hari diganti di siang hari. Cuman karena di siang hari nggak ada witir, maka 11-nya digenapi jadi 12. Begitu. Maka siapapun dari kita yang misalnya lelap tidur, tidak bangun malam, maka jangan ragu diqadha di siang harinya, agar kita tidak biasa meninggalkan kesunahan-kesunahan. Maka Nabi melakukan di siang hari, kalau biasanya witir 5, maka di siang hari jadi 6. Kalau witirnya 7, menjadi 8. Seperti itu. Ini yang dilakukan oleh
baginda Nabi SAW. Dan Nabi seperti itu dibuat oleh Allah seperti itu untuk dicontoh. Agar dicontoh, bukan karena malasnya Nabi. Allah buat seperti itu agar jadi tasyri', agar untuk menjadikan hukum untuk umat. Haddatsana Muhammad ibn al-Ala, haddatsana Abu Usamah an Hisham yakni bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah an Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, Abu Hurairah, idza qama ahadukum minal laili falyaftahih salatuhu bi rak'ataini khafifataini. Nah ini, jika kamu melakukan salat malam, maka hendaknya idza qama ahadukum, jika bangun salah satu dari kalian, minal laili, di malam hari, falyaftahih, hendaknya ia membuka salatahu, salatnya yang banyak itu, bi salat bi rak'ataini khafifataini, dengan dua rakaat ringan dulu. Pemanasan, barangkali kita ingin baca satu Baqarah satu rakaat, Ali Imran satu rakaat mungkin. Jadi muqaddimahnya apa? Salat yang ringan dulu, pemanasan dulu. Rak'ataini khafifataini, itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemanasan ada ya, bukan olahraga saja. Pemanasan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas, haddatsana Ishaq bin Musa, haddatsana Ma'nun, haddatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakar an abihi an Abdullah bin Qais bin Makhramah akhbarahu an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala la armuqanna salatan Nabi, sungguh aku akan perhatikan, pengen tahu salatnya Nabi. Fatawassattu atabatahu fustatahu. Jadi ceritanya ada Sayyidina Qais bin Makhramah akhbarahu an Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid al-Juhani anna qala, ada orang, ini ceritanya bukan di rumah, di perjalanan. Kalau di rumah orang lain nggak bisa. Di perjalanan, ada sering Nabi perjalanan bersama para sahabat-sahabat beliau, dan sahabat beliau rindu untuk bisa mengintip amalan Nabi, subhanallah. Jadi begitulah keadaan sahabat Nabi itu, penasaran karena tahu betul Nabi bukan manusia biasa. Nabi bukan manusia biasa. Diyakini bahwasanya setiap perilaku Nabi ini akan jadi petunjuk bagi semuanya. Mulai jadi ada yang pengen tahu cara makannya Rasulullah, sampai sesuatu yang sangat ya, mohon maaf kalau bagi kita ya, seperti buang air, pengen tahu bagaimana, bukan pengen mengintip, kurang ajar dengan baginda Nabi. Jadi memperhatikan kalau Nabi buang hajat seperti apa caranya, kemudian bagaimana Nabi memberitahu dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Nggak perlu. Jadi yang bukan niat sahabat Nabi sampai ceritanya ini ada orang menuduh ini Abu Hurairah laki-laki ini. Ini ada orang menuduh Abu Hurairah kok kurang ajar banget masuk ruang Nabi. Sampai yang melihat suatu ketika baginda Nabi tentang, insya Allah disebutkan nanti, kekurangan ajaran orang menilai Abu Hurairah itu. Melihat satu pekerjaan Nabi yang sebetulnya pekerjaan Nabi itu adalah memang untuk memberitahu umat bahwasanya itu adalah bukan sesuatu yang terlarang. Masalah adabnya orang buang air kecil adalah jongkok kita, supaya air kencing tidak kemana-mana. Suatu ketika di Sayyidina Abu Hurairah melihat Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Itu orang yang membenci Abu Hurairah mengatakan, kok fudul banget, kok pengen tahu. Dan Allah tunjukkan itu agar jadi syariat bahwasanya dalam keadaan tertentu kencing berdiri adalah diperkenankan, biarpun adabnya adalah jongkok. Jadi yang dia bukan kemudian lihat Nabi begitu, oh enggak, tapi memang ada orang kurang aja seperti ini. Sayyidina Abdul Ma'ad iseng banget masuk rumah keluarganya Nabi, tidur-tidur sana. Nah, ponakannya, kemudian ini ada orang, siapa tadi? Mana? Nah, siapa tadi? Makhramah Utbah, tawassatu atabatahu wa fustatahu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Nah ini bagi Nabi Muhammad, ini orang pengen tahu di dalam perjalanannya. Perjalanan Nabi pun bagi sebagian sahabat Nabi, bagi sahabat Nabi jadikan momen untuk tahu apa sih kebiasaan Nabi di saat berada di perjalanan.
di malam harinya. Karena ini adalah bukan di rumah. Fustat itu apa? Semacam perkemahan. Bahasa ini bukan sholat di rumah. Jadi kalau memang nggak mungkin nih sahabat itu bisa bersama Nabi karena ada istri-istri baginda Nabi SAW. Fustat tahu itu adalah semacam perkemahan, itu tempat sing. Jadi kalau orang dahulu, orang Arab dan hari ini pun masih ada gaya semacam itu. Jadi di dalam perjalanan itu nanti kalau capek ya berhenti, memasang kemah, baring, tidur di situ. Kemudian lakukan perjalanan lagi. Kemudian Nabi raka'ataini khafifataini, pertama dibuka dengan 2 rakaat ringan. Tsumma shalli raka'ataini tawilataini. Kemudian 2 rakaat panjang banget. Tsumma shalli raka'ataini wa huma dunallataini qablahuma. Rupanya yang paling pertama ringan dulu, kemudian panjang, dikurangi dikit, wa huma dunallataini qablahuma. Jadi yang paling belakang semakin pendek. Tsumma raka'atain, kemudian 2 rakaat lagi, wa huma lataini qablahuma, dunallataini qablahuma. Yang berikutnya adalah lebih pendek dari sebelumnya. Tsumma yusalli raka'ataini dunallataini qablahuma, begitu seterusnya. Tsumma shalli raka'ataini sampai 5 kali salat. Ini menjelaskan tadi 2-nya muqaddimah, pemanasan ringan, khafifataini. Setelah itu sholat panjang. Thumma autara, kemudian melakukan witir. Fadzalika 13 rakaat, menjadi 13 rakaat. Nah ini lagi-lagi penjelasan ini sesuai dengan riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan tidak bertentangan juga dengan riwayatnya Siti Aisyah yang 11. Sebab ada apa tadi? Pemanasan 2 rakaat ringan. Salat Nabi mah panjang. Dalam riwayatnya Siti Aisyah, fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan bertanya bagaimana panjangnya salat Nabi dan bagusnya salat Nabi. Dan ini semua mengukuhkan dan menjelaskan bahwasanya 11 rakaat yang dilakukan Siti Aisyah itu bukan salat tarawih. Yang selama ini sering diangkat-angkat salat tarawih hujahnya adalah hadis Aisyah, hadis Siti Aisyah. Oh, bukan salat tarawih, itu salat witirnya Rasulullah berwitir 11 rakaat di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Hadis setelahnya insyaallah kita baca besok. Setelah ini langsung hadis Siti Aisyah. Tidak di Ramadan, di luar Ramadan, yaitu witirnya Rasulullah. Hanya berbeda antara perawi antara 11 dan 13, yaitu ada muqaddimahnya khafifataini tadi, baru masuk witirnya. Karena witir Nabi panjang-panjang. Seperti itu. Jadi menjadi 13. 11 witirnya 2 rakaat adalah muqaddimah di awal. Dan muqaddimah bisa saja itu adalah sholat wudhu kita. Kalau kita habis wudhu, sholat, masuk masjid, baru witir 11 rakaat. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Mudah meniru baginda Nabi SAW ya. Lakukan ibadah-ibadah di malam hari. Ya, istiqomah, tulus, ikhlas insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.